Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono. Pada kesempatan kali ini akan menyajikan khotbah Jumat tentang momentum di mana kita saat ini memasuki tahun baru, merupakan momentum untuk muhasabah diri, mengkoreksi diri tentang kesalahan-kesalahan yang kita perbuat pada masa yang lampau dan memperbaiki pada tahun 2026 ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar terus berkembang channel ini dan memberikan pahala dakwah bagi kita semuanya. Kita masih diberi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberi keringanan langkah menuju masjid Nurul Huda ini guna melakukan sholat Jumat berjamaah yang merupakan kewajiban kita seminggu sekali. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah atas izin Allah akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah, merupakan suatu rutinitas kegiatan dan karena ini berkaitan juga dengan kalender, selalu tanggal berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, itu merupakan sesuatu hal yang normal. Akan tetapi sebagai seorang muslim yang mengaku dirinya sebagai seorang yang beragama Islam, ini merupakan hal-hal yang khusus yang harus kita cermati, karena ini merupakan salah satu ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau di manajemen ada istilah yang namanya controlling atau pengendalian, sebenarnya Allah sudah mengajarkan terlebih dahulu di dalam Al-Quran, yaitu kita disuruh muhasabah. Jadi apa yang kita lakukan, yang telah kita rencanakan, itu harus kita muhasabah kembali. Bagaimana kalau ibaratnya di dalam manajemen, apakah perencanaan kita itu sudah sesuai atau belum, sesuai dengan rencana atau belum? Sama juga Allah juga menginginkan seperti itu. Tetapi di dalam muhasabah di sini Allah mengajak kita untuk introspeksi diri. Apakah dosa-dosa kita itu bertambah atau berkurang? Kalau ibaratnya di manajemen, apakah pemasaran sudah masuk target atau belum? Demikian juga kita, apakah pahala kita sudah masuk di dalam target atau belum? Patut kita syukuri kita sudah melewati 2025. Karena tidak sedikit saudara kita yang tidak bisa melewati 2024.
Di penghujung tahun kemarin saja, di Sarjito saja berapa orang yang meninggal dunia. Kita patut bersyukur masih diberi kesempatan. Oleh karena itu kita harus muhasabah diri. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengandung makna bahwa kita itu harus melihat apa yang telah kita perbuat. Hari esok itu adalah akhirat. Berarti di sini kita untuk melihat kira-kira bekal kita itu di akhirat itu sudah cukup atau belum, ataukah tekor. Ibaratnya manajemen laba atau rugi. Laba bukan berarti kita itu pahalanya banyak, rugi berarti kita tidak memiliki pahala. Di dalam Islam lebih jauh lagi, rugi bisa jadi bukan karena kita itu tidak memiliki pahala, tetapi karena kita punya utang. Kalau di ekonomi utang tidak dihitung rugi, tapi di dalam akuntansinya Allah utang dihitung rugi. Mengapa? Karena siapa tahu kita mendolimi orang lain. Kemarin membuktikan mercon, kira-kira tetangga kita ada yang punya penyakit jantung atau tidak? Karena bisa juga kemarin ada yang meninggal karena penyakit jantung. Bisa jadi itu gara-gara mercon kita. Bagaimana kita menyaur hutangnya? Dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari yang berbuat dosa di siang hari. Dia pun membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat yang berbuat dosa di malam hari. Taubat terus diterima sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Jadi di sini kalau seandainya kita memiliki dosa, yang namanya manusia itu pasti ada dosa. Saya tidak yakin jamaah di sini ada yang mengaku saya tidak punya dosa. Pasti semua mengaku punya dosa. Hanya apakah kita sudah bertobat? Maka Allah mengajak kita, yang pertama adalah kita koreksi diri. Jangan-jangan tadi malam atau pada saat malam tahun baru gara-gara mercon kita menyebabkan kedoliman bagi orang lain. Tidak ada yang mengganggu, iya, tapi ternyata bapak ibunya nangis gara-gara uangnya dipakai beli mercon, padahal itu uang terakhir untuk beli beras. Ini kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan gara-gara kita beli mercon, kita menyalakan mercon, ada orang yang sakit asma, baunya tidak sanggup dengan asap merconnya, akhirnya sesak nafas, harus dibawa ke rumah sakit, pakai nebulizer, harusnya ratusan ribu, padahal uang itu harusnya untuk belanja besok pagi. Sudahkah kita bertobat? Maka kita harus bertobat. Kita cek, kita hitung-hitung, ada tidak kita merugikan orang lain? Karena merugikan orang lain itu adalah utang, dan kalau tidak segera kita bayar, besok akan ditagih di yaumil akhir. Kalau ibaratnya manusia itu ada bunga, utang itu ada bunga, maka jujur saja, metode mudharabah Islam itu adalah laba dibagi laba, rugi dibagi rugi. Maka nanti di akhirat kalau kita masih punya utang mendolimi orang lain, ya kita pahalanya diambil untuk menutupi dosa-dosa saudara kita yang kita dolimi. Kalau kita pahalanya kurang, ya dosa orang yang kita dolimi itu ditaruh ke bahu kita. Itu namanya rugi. Makanya di dalam hadis sifat Muslim tadi kita disuruh apa? Ngecek. Lalu kita disuruh bertobat.
Islam itu luar biasa. Di dalam hadis riwayat yang lain, yaitu riwayat Abu Daud dan Tirmizi, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Di sini kita dituntut untuk yang berikutnya menindaklanjuti dengan kebajikan. Siapa tahu dari kebajikan ini akan menutup dosa-dosa kita yang tadi kita perbuat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Jadi ketika kita itu ada sesuatu hal yang kok aku merasa berbuat dosa, baik sekarang aku ada kebaikan apa yang bisa aku lakukan? Masukkan uang receh di kotak infak, menyingkirkan batu, menolong orang menyeberang, dan masih banyak lagi. Syukur-syukur kita selalu mendapatkan membaca Al-Quran, karena satu huruf memiliki 10 kebaikan. Ini yang dianjurkan Islam. Sudahkah kita berbuat seperti itu? Kalau belum, ayo mari sama-sama kita mendapatkan ini dalam rangka muhasabah. Supaya apa? Besok kita di akhirat tidak rugi. Adakah yang bisa menjamin nanti sore kita masih hidup? Tidak ada. Adakah yang menjamin besok pagi kita masih hidup? Tidak ada. Apakah ada yang menjamin nanti hari Jumatan ini masih hidup? Tidak ada. Maka mumpung ada kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Minimal geser kotak infak itu sudah berbuat baik. Minimal itu yang di luar menggelar tikar itu juga sudah berbuat baik.